Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan Indonesia dalam jaminan Tuhan. Amin ya Mas, amin. Orang itu kalau dimerdekakan, yes gitu enggak. Merdeka, mau merdeka sembarang. Ngeri saudara, hidup enggan mati tak mau saudara ya. Jadi kalau bangsa ini ada dalam jaminan Tuhan, wah bangkitlah rohmu. Amin saudara. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang akan dibedakan. Tapi saudara terkasih, kita harus melakukan sebuah prosedural yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan dan harus membawa keselamatan. Bukan hanya bagi kota dan bangsa kita, tapi sampai ujung-ujung bumi. Amin. Sebab itu bilang kanan kirimu, jangan males ya. Apalagi tidak bangkit. Ya, saudara terkasih, iya, jangan malesnya sampai kedengar ke saya. Karena itu makanan manusia pada akhir zaman. Saudara terkasih, kita harus tahu kunci-kunci jaminan perkenan Tuhan. Pertama kita akan buka di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ada bawa Alkitab semua? Seperempat Bu. Di mana Alkitabnya Bapak Ibu? Ya, Bu ini kan lagi momen kemerdekaan, jadi habis ke gereja tuh di mall banyak diskon Bu, jadi saya nggak bawa Alkitab, berat. Oke, kita akan baca ayat 14. Dan umatku yang atas namanya aku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berpaling dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi sebetulnya keadaan kota, keadaan bangsa kita itu saudara ya, terjadi karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Bilang kanan kirimu, karena dirimu. Loh iya toh saudara, loh coba kita baca lagi kalau enggak nge. Ayo kalau enggak nge, baca sampai 10 kali. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Baru serta itu apa? Iya, jangan bilang Indonesia ini enggak gablek, Indonesia ini gaprek, apalah. Lo sing gaprek itu ya saudara. Ya toh? Nah, iya, bangsanya dikutuk-kutukin terus. Lah bangsa ini terkutuk karena siapa? Karena manusianya, bangsanya enggak ikut-ikut. Ya toh saudara? Nah iya. Bilang kanan kirimu, waras mulai sekarang. Jadi kalau kenapa di bangsa kita ini berarti kita yang berdosa. Setuju? Enggak Bu, pemerintahan Bu, kebanyakan KKN, korupsi lah, koruptor lah apa. Ya karena kau kurang berdoa. Saudara terkasih, gereja Tuhan harus menjadi dampak, harus menjadi jawaban dan membawa terang kebenaran. Gereja harus membawa pengaruh surga turun ke bumi. Amin, mau gak jelas pisan saudara. Nah gitu. Jangan semua bergantung karena pemerintahan, karena negaramu. Memang pemerintahan adalah wakil Tuhan. Tapi saudara-saudara adalah nabi-nabinya Tuhan, imam-imamnya Tuhan. Jangan lupa, mereka memutuskan segala sesuatu karena doa kita. Karena otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi nasib kita bukan ditentukan oleh pemerintah atau bangsa kita. Atau apalagi keadaan dunia. Nasib kita ditentukan oleh kata yang jelas sopo ose. Kenapa lu kalian ini? Lemas, lapar atau gimana? Oh lapar nih, satu orang jujur. Saudara terkasih, kembali lagi. Indonesia dalam jaminan Tuhan. Tetapi jaminan itu terjadi karena anak Tuhan yang bangkit, yang bersinar, membawa kebenaran dan menjadi dampak. Ya, makanya jangan malas-malas datang hari Selasa pada saat berdoa bagi ini wajah-wajah yang tidak setia ini ya. Datangnya kalau ada keperluan sendiri. Lagi hamba Tuhannya bagus. Waduh Bu Jenny doa bangsa. Sudahlah saatku belum tiba untuk doa bagi bangsa. Pantesan kok gak diberkati. Karena kau tidak memberkati kotamu, tidak memberkati bangsamu.
pantas kau tidak diberkati. Karena apa yang kau berkati itu akan memberkati dirimu. Jangan amin-amin tok. Repot ngomong amin salah, gak ngomong salah. Saudara terkasih, saya ini selalu monitor. Kalau sudah yang namanya berdoa bagi bangsa, kontrakan kursi pada kosong. Banyak yang gak datang. Tapi giliran mau diberkati, yes! Malaikatnya nyatet, pret. Gak selera memberkati kau. Karena kau itu malas, tidak pernah mendoakan apa? Bangsamu. Jadi saudara, hidup ini ada tabur tuai loh. Kalau kau selalu menabur semua yang unsurnya dagingmu, maumu, kepuasanmu, maka yang ilahi, yang supranatural tidak akan terjadi. Jadi bagaimana saudara? Menabur kesetiaan seperti yang Tuhan mau. Itu yang benar. Jadi saudara terkasih, bagaimana bangsa ini ada dalam jaminan Tuhan? Gereja Tuhan, anak Tuhan harus bertobat. Jangan jadi orang yang, dosa saya apa Bu? Banyak. Dosa saya apa, dosa saya apa. Salah satunya setia-setia gak jelas itu kan dosa. Saya ini kurang apa Bu? Selasa datang, Minggu datang, menara doa datang, pondok datang semua Bu. Masalahnya datang tubuhmu, hatimu keluyuran. Pikiranmu kemana-mana. Nah ini saudara, yang datang cuma tubuhnya, hatinya enggak. Itu pun karena apa? Takut Bu Winda. Lah wis toh. Gimana Tuhan enggak kecil hati dan enggak sakit hati saudara? Kau datang sudah karena manusia, enggak bawa hatimu, ya. Bawa apa? Bawa tergesa-gesamu. Jam berapa ya selesai ya? Jam berapa? 3-4 jam selesai. Saudara terkasih, kadang-kadang kita ini cuma terbungkus dengan sesuatu yang di fisik. Kegiatan, aktivitas, rutinitas, kebiasaan. Tapi seringkali kita ini melupakan makna yang di dalam kita. Saudara. Seringkali kita melupakan saudara ya. Kehidupan yang sejati di dalam kita. Apakah kita tahu ini sudah hidup dan sudah merdeka. Jadi saudara terkasih dikatakan kalau umatku itu merendahkan diri, tarik gini, jangan ada keangkuhan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada kebenaran diri. Bukan merendahkan diri itu tersungkur. Belum tentu saudara orang yang tersungkur sujud itu merendahkan diri. Kalau hatinya tetap tinggi hati. Jadi saudara terkasih belajar kita ini jadi orang yang jujur sama diri sendiri. Belajar kenali yang di dalammu. Apakah saya ini jadi orang yang sudah rendah hati? Karena ketika engkau cuma berdoa mencari wajah Tuhan tetapi hatimu tidak punya sikap pertobatan. Tidak punya kerendahan hati. Tidak pernah bisa dididik. Apa artinya semua persembahanmu itu yang besar-besar kata Tuhan. Aku tidak menginginkan itu bahkan aku memuntahkan itu. Karena yang ku tahu, yang ku cari, yang ku mau adalah hatimu. Jadi saudara terkasih intinya yang pertama merendahkan diri bicara gini loh. Jadilah orang yang mau dan bisa dididik. Kalau engkau enggak mau dan enggak bisa dididik, percuma semua pengiringanmu akan Tuhan itu percuma. Tidak ada gunanya. Dan orang yang sombong, yang tinggi hati, selalu yang keluar pembenaran diri, Iya apa iya? Iya. Dia yang paling benar, semua se-Indonesia salah, sedunia salah, dia tok yang paling benar. Mau nyanyi Tuhan saudara. Ini saudara, kita ini gampang kok ngeliat orang. Kalau yang keluar di mulutnya selalu tentang dirinya dan kebenarannya. Saya biasanya sama orang seperti ini tidak banyak omong. Oh, isinya ini ya sudah. Karena bicara sama orang model-model begini itu percuma saudara. Seperti bicara sama tembok, tidak ada guna. Selama kalau dia sudah diselubungi, sudah dikuasai dengan kebenaran diri, kesombongan, paling benar, paling hebat. Pokoknya dia, yang selain semua salah. Ini ngeri. Saudara terkasih, jangan kita ini jadi orang yang selalu mereject kebenaran Tuhan. Jadilah orang yang punya sikap yang sungguh-sungguh tuh rendah hati.
bukan karena tampangnya, enggak, tapi keluar dari hatimu. Apa yang di hatimu ketika itu keluar pasti akan menyatakan pengaruhnya, akan menyatakan dampaknya. Kalau itu kehidupan, kebenaran kehidupan, maka itu akan membangkitkan. Tapi kalau itu cuma kesuaman, kepura-puraan dan kematian, pasti akan mematikan. Nah, Bapak Ibu terkasih, mari pertama merendahkan diri, cintai didikan dan pertobatan. Kedua, berdoa, pulihkan komunikasimu dengan Tuhan. Sekali lagi, yang namanya berdoa bukan satu arah, bukan satu jawaban, tapi dua arah, dua jawaban. Engkau bertanya, Tuhan menjawab. Tuhan bertanya, engkau pun menjawab. Siapa selama ini yang doanya cuma satu arah? Mulai ambil keputusan, mulai sekarang saya nggak mau doa satu arah. Saya harus berdoa dua arah. Saya harus bicara dengan pribadi Tuhan dua arah. Artinya jangan pergi, jangan amin, jangan lari sebelum Tuhan menjawab. Jangan putuskan, jangan lakukan sesuatu sebelum Tuhan menjawab. Saudara terkasih, berdoa bicara relationship, bicara komunikasi, bicara keharmonisan, bicara membangun chemistry hubungan yang mengalir dari kejujuran hati. Karena hanya kejujuran, ketulusan, dan pengertian itu membawa akibat saling berkomunikasi dengan baik. Tapi coba saudara, bicara dengan pasanganmu dengan tendensi yang enggak baik. Kalau dia sakit, nanti yang bersaut-sautan semua tambah sakit, saling menyakiti. Tapi kalau satunya sembuh, satunya sakit, yang sembuh pasti enggak jawab. Karena apa? Tahu ini orang sakit yang enggak mau sembuh. Kalau dijawab pasti ngeyel. Nah saudara terkasih, hari-hari ini perhatikanlah dirimu. Perhatikan caramu membangun manusia rohmu. Caramu membangun hubunganmu dengan Tuhan. Caramu beribadah, caramu melayani, bahkan caramu menjalankan kehidupan setiap hari. Harus diperhatikan. Jangan tidak diperhatikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang itu seringkali terbius dengan manipulasi roh jahat. Ada beberapa unsur saudara. Kalau engkau misalkan dalam bicara waktu saja. Kalau engkau tidak menjadi orang yang memanage waktu, engkau akan buang-buang waktu. Kan banyak tuh orang sibuk yang, lah bagaimana? Saya tuh gak punya waktu. Waktu saya tuh gak cukup. Karena saya tuh ngurusin ini. Padahal dia saja yang tidak bisa memanage, tidak bisa menertibkan, tidak bisa mendisiplin. Apa yang perlu-perlu, yang nggak perlu dibuang, dipenggal. Ini aja loh saudara, 85% manusia tuh nggak bisa memanage ini. Bahkan bisa lebih saudara. Hanya apa? Masuk di apa? Alam yang membuatnya sepertinya terus ikuti, apalagi kalau orang itu punya the power of sungkan. Weh tambah, mau permisi sungkan aku. Nggak enak, sana belum berdiri, masa saya berdiri. Orang kalau perasaannya terlalu sungkan, pasti akan dijajah sama iblis. Dengan waktu yang terbuang begitu aja, ya Pak ya. Kedua, yang banyak waktu terbuang tuh selain orang yang sungkan, berperasaan yang lebih tinggi, orang yang males. Cari orang malas di wajah saudara-saudara. Siapa yang malasnya di sini ya? Ketiga, orang yang suka penundaan. Itu pasti banyak waktu yang terbuang. Yang keempat, orang sih doyan ngomong, gak ente-ente ngomong. 20.000 kata rasanya enggak cukup saudara. Nah ini, orang seperti ini selalu apa? Dibawa gelombang yang membawa dia kehilangan waktu. Yang keenam, orang yang suka jalan kakinya. Lek ndak jalan tuh rasanya geringgingan kabeh saudara. Mbok yo diem, mami aku lek ndak jalan tuh rasanya ndak enak gitu loh mami. Jadi harus jalan terus. Kereta api aja ada berhentinya loh saudara. Alias apa? Orang doyan keluyuran.
Ada enggak orang doyan keluyuran? Biarpun duitnya pas-pasan. Yosek soal keranjingan ke mall. Ngapain? Ya cuci mata. Lah ilah cuci mata di mall. Loh saya bilang kamu ini ke mall ada uang. Enggak ada, yang penting cuci mata. Ya ampun saya bilang. Walaupun duitnya loh, bukannya pas-pasan, enggak ada. Buelani saudara. Bensin cukup kok Mi. Loh asal bensin cukup Mi, sejahteralah hatiku. Walaupun ke mall enggak apa-ngapain. Dia orang gendeng. Lah ngapain kamu itu? Ini saudara, kesukaan-kesukaan palsu, damai sejahtera palsu. Sepertinya dibalik semua itu jiwanya kosong. Orang kalau jiwanya kosong suka habis-habisin waktu saudara. Saudara hati-hatilah dengan semuanya ini. Yang ketiga, mencari wajahku. Saudara, firman Tuhan tidak bilang gini, menatap wajahku. Enggak. Firman Tuhan berkata mencari wajahku. Berarti wajah Tuhan harus dikejar. Harus serius. Kenapa saudara? Kok Tuhan kok ribet banget? Sebetulnya bukan Tuhan ribet. Karena manusia daging ini terlalu kuat keinginannya. Jadi untuk mencari wajah Tuhan itu butuh pergumulan. Butuh melawan daging. Butuh melawan semua kehendak di jiwa. Nah, saudara terkasih, ketika seseorang mencari wajah Tuhan. Dan saudara, itu tandanya. Kalau yang tadi merendahkan diri adalah orang yang mulai suka dididik. Suka dengan proses. Artinya menjadi orang yang mencintai didikan Tuhan, yang rela dalam proses. Yang kedua berdoa adalah orang yang sudah mulai bicara sama Tuhan dan mulai dengar suara Tuhan. Kalau sudah di tahap ini, sudah mulai dengar suara Tuhan, sudah bisa menangkap hatinya Tuhan, baru dia akan mudah mencari wajah Tuhan. Kalau dua ini belum dilewati, tidak pernah bisa mencari wajah Tuhan. Ya Pak ya. Artinya gini, untuk mencari wajah Tuhan butuh pertobatan. Pertobatan yang sejati. Pertobatan sampai kau mencintai didikan Tuhan. Menghancurkan semua keangkuhan dan semua yang daging dan kekuatan jiwamu yang merontak. Kedua saudara, adalah membangun sebuah hubungan. Berdoa dengan Tuhan. Saudara, dan membangun hubungan berdoa dengan Tuhan ini bicara dengan Tuhan harus lewat kau dengar gembalamu, kau dengar pemimpinmu, kau dengar suara orang tuamu. Baru kau bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa mendengar suara Tuhan tapi tidak pernah mau dengar suara pemimpin, tidak pernah mau dengar suara gembala, tidak pernah mau dengar suara orang tuamu. Dan kau bilang dengar suara Tuhan, siapa yang bilang? Sini maju. Saudara terkasih. Suara Tuhan itu seringkali lewat orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Apapun dia. Makanya kalau engkau ingin melatih sungguh-sungguh suara Tuhan. Makanya ada istilah gini, suara gembala. Kenapa suara gembala? Dari suara gembala itulah kau belajar melatih mendengar suara Tuhan. Apa yang kau latih? Didikan apa? Ketaatanmu. Ketaatan sikap hatimu. Di situ dilatih saudara. Karena kalau tidak akan membahayakan engkau. Engkau akan sembarangan dengan suara-suara yang gak jelas. Hati-hati kalau engkau penuh pemberontakan, akar pahit, kebencian dan kebenaran diri. Suara-suara itu perlu kau pertanyakan. Suara siapa itu? Karena sekarang banyak orang bilang mendengar suara Tuhan, tapi karakternya nggak jelas, hidupnya nggak jelas. Mengerikan. Saudara. Selanjutnya saudara, 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ketika kita sudah merendahkan diri, berdoa dan mencari dan mendapatkan wajah Tuhan, maka selanjutnya dikatakan melepaskan meninggalkan semua jalan-jalan yang jatuh, kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk. Kebiasaanmu yang terlalu mencintai dunia. Kebiasaanmu terlalu mencintai kedaginganmu. Kebiasaanmu yang selalu kompromi dan kompromi.
harus ditinggalkan. Sampai seperti benang itu putus. Baru dari situlah doamu tuh punya kuasa. Ketika aku pujikan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, sedangkan yang datang menyodorkan diri banyak hal yang tidak diampuni. Mana mungkin? Dirimu aja enggak kamu bereskan dengan pengampunan, terus kau datang mewakili bangsamu, meminta pengampunan atas bangsamu. Apakah itu cengli? Tidak bisa, saudara. Mengapa seringkali doa-doa tidak didengar Tuhan? Karena yang berdoa tidak membereskan dirinya, tapi dia berani berkata, Tuhan ampuni kotaku, bangsaku. Pret. Saudara, iblis bukan malaikat bilang, iblis bilang pret. Kenapa dirimu masih banyak kotoran? Masih banyak ularnya. Bagaimana mungkin kau mewakili kota dan bangsamu meminta pengampunan? Dirimu aja tidak beres. Saudara terkasih, mengapa seringkali doa-doa kita, doa gereja Tuhan seringkali mental di plafon surga, di plafon langit-langit? Karena banyak gereja Tuhan yang gak beres. Karena banyak anak Tuhan yang tidak beres, pendoa-pendoa yang gak beres, keserakan, kerakusan, kejahatan, banyak hal. Saudara, menggerogoti jiwa rohnya. Dan menjadi kotoran-kotoran di bawah apa? Di mezbah Tuhan. Ini mengerikan saudara. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang membawa kebenaran Tuhan sampai meradiasi bumi saudara. Minimal hidup kita ini jadi orang harus punya takut akan Tuhan. Punya pertobatan. Minimal kita jadi orang punya apa? Kerendahan hati. Orang ngeyel. Saya udah paling ngeri kalau ngadepin orang ngeyel, mengkorok saya saudara. Orang ngeyel itu orang bebal. Dan gak bisa dididik saudara. Dan secara otomatis dia tuh melawan Tuhan. Jangan dikira loh saudara. Ketika kau berdebat, kau ngeyel. Engkau tuh sedang melawan Tuhan, bukan melawan manusia. Hati-hati, khususnya anak-anak muda ini. Udah kalau ngeyel sama orang tuanya, hati-hati. Kau melawan Tuhan, kau bukan melawan orang tuamu. Apalagi kau sampai bikin kesel, sakit hati orang tuamu. Itu murka Tuhan. Tapi sebagai orang tua juga jangan gak tahu diri ya. Kau minta dihormati, kau minta disegani. Tapi kau tabur racun dalam hati anak-anakmu. Saudara, pertobatan ini penting. Kita harus mengerti memposisikan diri. Bagaimana kita jadi orang membawa pengaruh minimal diri kita. Keluarga, lingkungan, kota. Saya bukan tipe kalau orang gila hormat, enggak saudara. Tapi kalau saya lewat aja di tempat pemukiman saya, di lingkungan saya, orang selalu bilang gitu. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup saya. Kenapa ada Yesus dalam hidup saya? Karena saya hidup dengan firman.
Kalau saya hidup dengan firman Tuhan, otomatis Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Itu membuat apa? Orang respect, saudara. Kalau Yesus belum sampai masuk dalam kehidupanmu, berarti firman Tuhan belum menjamah hidupmu, belum mengubah hidupmu. Engkau masih terlalu jauh dari pelataran. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Mari, Indonesia ini bagaimana dijamin Tuhan itu karena kita. Karena kita, bukan karena pemerintah. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena gereja Tuhan. Itu yang membuat Tuhan melakukan segala sesuatu. Ya, selanjutnya saudara. Di dalam Malaki pasal yang ketiga. Kalau tadi adalah kuncinya adalah pertobatan umatnya. Yang kedua adalah Malaki 3:16 dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Yang kedua, orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengerti cara menghormati Tuhan, maka dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengar doanya. Saudara, takut akan Tuhan itu bicara buah kehidupanmu, caramu bersikap, caramu berkata-kata, adakah itu menunjukkan kau takut akan Tuhan? Sikap dan caramu menghormati Tuhan, itu ketika engkau bisa menghormati orang lain. Kalau engkau nggak bisa menghormati orang lain, bahkan orang yang paling rendah sekalipun, engkau juga tidak menghormati Tuhan, saudara. Jangan orang menghormati orang yang di atasnya. Itu penyembah berhala, percayalah. Kalau kau terlalu menghormati orang di atasmu karena apa? Karena sesuatu yang daging, sejujurnya engkau adalah penyembah-penyembah berhala. Ketika kau menghormati dengan motivasi-motivasi dagingmu, itu penyembah berhala, saudara. Tapi ketika kau menjadi pribadi yang menghormati manusia karena Tuhan, itu penyembahan sejati. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang tidak punya, pengemis jalanan, siapapun, kau harus punya sikap menghormati. Karena dia juga manusia. Saya ini punya pembantu ya, kalau punya pembantu, saya menghormati pembantu, saudara. Tidak sembarangan. Tidak kasar. Saudara terkasih, seringkali terang dalam diri manusia tuh, dalam diri anak Tuhan itu bukan terang. Redup. Redup itu gimana sih ya? Kayak enggak jelas terangnya. Karena apa? Karena memang hidupnya enggak menguasai apa? Terang Tuhan. Karena hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam terang Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Terangmu tuh enggak akan redup, apapun boleh terjadi dalam hidupmu saudara. Mau proses, mau perjalanan apapun, saudara, kalau terangmu itu benar-benar terang yang sejati, kau akan tetap menjadi pribadi yang membawa terang Tuhan. Bukan masalah pergumulan, kantong tipis, kantong tebal, menjadi pengaruh atas terang Tuhan. Enggak jadi pengaruh, saudara. Dasar memang kau tuh terang, ya terang. Dasar kau suka kebenaran, ya benar. Kebenaranmu enggak ada palsunya. Jadi ya mari, kekasih Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, itulah dasar, ya, itulah kekuatan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang akan diluputkan Tuhan dari segala yang jahat. Dari gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mengerti cara menghormati Tuhan. Anak-anak ya, saya kasih tahu kalau orang tua mau bicara, terus kamu nih ngomongnya nyengol, ndak sopan, itu seperti kau ndak menghormati Tuhan. Betul apa betul? Jangan karena itu orang tuamu, papamu, mamamu, emakmu, engkongmu terus ngomong sembarangan. Ndak respon, ndak respect. Jadilah anak itu apapun orang tuamu bicara,
Ya Pak, ya Ma, belajar. Punya keputusan seperti itu, maka engkau akan apa? Dibedakan. Jangan ikut-ikutan. Punya keputusan sendiri. Saya adalah orang yang mau mencari dan mengejar perkenanan Tuhan dan saya harus dapat itu. Simple saudara. Sikapmu aja terhadap orang-orang di mana dituakan. Caramu bersikap pada orang lain. Jangan kalau misalkan orang yang punya duit banyak, wah lidahmu terlalu panjang menjilat. Begitu orang kere, lidahmu rasanya nempel, gak bisa keluar. Bukan begitu saudara. Sikap hati kita harus ada takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini tidak bisa dijual belikan oleh apapun dan siapapun juga. Mari saudara, terang itu bicara realita hidup setiap hari kita. Bagaimana kita sadar bahwa itu adalah persembahanku kepada Tuhan. Itulah mezbah yang setiap hari aku angkat di hadapan Tuhan. Adalah sikap hati, perbuatan, perkataanku. Dan itu akan menjadi kebenaran, memerdekakan dan terang akan bercahaya. Amin. Yang ketiga adalah saudara baca Yesaya 62 ayat 10. Yesaya 62 ayat 10, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. 11, sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi, katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. 12, orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara, Yesaya 62 ini ayat 10 berkata bahwa artinya adalah persiapkan umat Tuhan. Untuk apa? Menerima keselamatan, untuk datang bertobat di hadapan Tuhan. Maka dikatakan berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Artinya berjalan melalui pintu gerbang itu gerbang yang ditetapkan Tuhan. Jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan, ikuti. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang pergi berjalan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sedangkan kita sendiri masih banyak belenggu, masih banyak ikatan, masih banyak hal yang harus dibereskan. Tak bisa saudara. Intinya gini loh, bagaimana kita ini memerdekakan orang lain kalau diri kita aja belum dimerdekakan. Saudara yang terkasih, jangan membiarkan dirimu ya berendam dalam lumpur-lumpur kenikmatan dunia. Tapi harus putuskan, bangkit dari semuanya itu. Dan mulai ikuti jalan Tuhan. Saudara dikatakan, persiapkan jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Jangan engkau punya pikiran sempit. Jalan raya itu apa? Lebarkan, lapangkan hatimu. Ketika kau menjadi pribadi yang terus membiarkan dirimu diremukan, dikerjakan, dimurnikan, dibentuk Tuhan, maka saudara, seperti pujian, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan batok. Itu bicara hati kita. Kalau kita tidak lebih lagi dikoyakkan, bagaimana Tuhan memperluas kapasitas hati kita untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk berteriak pada Tuhan, membawa kota dan bangsa ini dalam pertobatan. Saudara, di Pondok Daud kemarin hari Kamis saudara, di tengah doa syafaat dinaikkan, suara itu audible sekali sampai saya catat. Tuhan bicara sampai 3 kali.
bahwa bangsa ini menyembah. Bahwa bangsa ini menyembahku. Saya rasanya kayak duk. Saya bilang, iya Tuhan. Artinya apa? Sesuatu yang besar dipercayakan Tuhan. Kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih, mari. Jangan fokus dengan diri sendiri hari-hari ini. Kejar Tuhan, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Hari-hari ini. Sibuk dengan kehendak Tuhan, bukan sibuk dengan programmu, acaramu, maumu, dagingmu. Sibuk bagaimana kau mengejar kehendak Tuhan. Maka satu kali gelombang ini akan terjadi. Gelombang dunia akan diporak-porandakan, ekonomi semuanya saudara. Virus, penyakit, kutuk saudara. Tapi engkau adalah orang yang bukan dibawa pada gelombang dunia. Engkau di atas gelombang dunia. Amin. Engkau akan dibedakan. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang meresponi, saudara. Dan ketika saya terima ini, saudara, tadi pagi Tuhan bicara dengan sangat kuat. Aku akan membedakan umatku. Buat orang-orang yang hatinya setia. Saudara, dampak dari semuanya itu, saudara, Malaikat 3 ayat 7, Malaikat 3 ayat 17. Ini dampaknya, saudara. Dari semua ketaatan yang tadi saya sudah sampaikan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Wow. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Wow. Kalau saudara menjadi orang kesayangan Tuhan. Orang spesial Tuhan. Tidak ada apapun bisa menjamah hidupmu saudara. Miliki, inginkan seperti itu. Miliki saudara. Menjadi orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Dan saudara dikasih, dikatakan saudara, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melain dia. Seperti lagu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Itulah orang istimewa di hati Tuhan. Dia akan punya masa depan yang luar biasa. Dia dan keturunan-keturunannya seperti Daud. Saudara terkasih, mari hidup ini harus memacu diri. Menjadi yang berarti, menjadi yang berguna, menjadi yang istimewa di mata Tuhan. Melalui menghamba. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Nah, garis bawahi saudara. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya tanya, beribadah rugi enggak? Rugi kalau ibadah cuma tubuhmu aja. Jiwa rohmu tidak mengikuti ibadahmu, rugi. Kalau cuma fisiknya datang, hati dan rohmu tidak ibadah, rugi sama saudara. Kosong. Ibadah itu tubuh jiwa roh segenap hati. Beribadah terkonekting dengan surga. Itu beribadah. Nah, saudara, orang yang seperti ini akan dibedakan Tuhan. Amin. Saudara itu terpukau
atau bingung? Saudara, percayalah saudara, seberapa kau percaya itu akan terjadi. Dan kau benar-benar akan melihat sebuah perbedaan. Sementara orang banyak tumbang, hancur, jatuh, hendak karu-karuan. Tapi anehnya, dirimu yang tidak ada apa-apanya, yang merasa tidak terlalu hebat, kok Tuhan tambah bawa naik ya? Kok Tuhan tambah bawa promosi ya? Kok Tuhan bela ya? Kok Tuhan lindungi? Kok Tuhan? Bingung saudara. Saudara akan tercengang-cengang melihat keajaiban Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan memperhitungkan orang-orang yang hatinya ada pada Tuhan. Bukan cuma tubuhnya saudara. Selanjutnya, Yosua 21 ayat 44. Ini juga jaminan saudara. Yang dimana semua yang di dalam kita akan berdampak di kota, di bangsa kita. Yosua 21 ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru. Enggak yes saudara. Artinya gini loh. Di sana ada badai. Di sini ada musibah. Di sini ada kehancuran. Saudara gini. Tiba-tiba udah jalan semua, udah lewat. Saudara gini. Kamu dengar gak? Apa? Itu di sana ada. Yang mana ya? Loh aku enggak dengar. Loh aku enggak tahu. Tiba-tiba kau sudah luput jauh. Dan kau sadar, Tuhan, kok aku enggak dengar ya? Kok aku enggak tahu ya? Kok aku enggak lihat? Kenapa? Karena kau diluputkan Tuhan. Saudara terkasih, mari hari-hari ini responi suara hati Tuhan. Dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru. Mau ujung timur, selatan, barat tidak akan membahayakan dirimu. Tepat seperti yang dijanjikan. Tepat seperti yang dijanjikan. Wow. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun. Nah garis bawahi saudara. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi kita semua. Apapun yang dirancangan manusia yang jahat saudara, itu tidak akan bisa menjamah kita. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Artinya apa? Tuhan yang berperkara saudara. Amin. 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Siapa kaum Israel? Kita orang-orang yang percaya Tuhan. Kita orang-orang menyembah Tuhan. Dikatakan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Yes. Artinya tahun ini persiapkan untuk sebuah kemenangan besar. Masuki gerbang-gerbang keajaiban. Gerbang-gerbang supranatural. Amin. Yes. Selain pertobatan kita juga harus mempersiapkan diri. Untuk membawa jalan-jalan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan bukalah, masuklah dan jalan dan bukalah gerbang-gerbang. Supaya apa? Jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Hari-hari ini berdoalah untuk jiwa-jiwa. Cari jiwa-jiwa yang harus mengalami keselamatan daripada Tuhan saudara. Maka saudara, apa yang kau tabur di dalam Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita sudah mengalami semuanya itu, maka kemenangan kita akan berdampak di lingkungan, di kota, dan di bangsa kita. Itu sebabnya kenapa bangsa kita, Indonesia ada dalam jaminan Tuhan. Karena Tuhan lihat kita. Kalau Tuhan gak lihat kita, dia gak mau buat sesuatu saudara. Dia buat sesuatu karena kita anaknya. Tapi jangan kita hidup tidak benar. Saudara terkasih, saya melihat tidak semua orang bisa meresap mengambil firman hari ini dengan banyak. Ada yang fokusnya dicuri sama setan, 1/4, setengah, 3/4. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di batu-batu,
di semak duri yang benar-benar bisa mengambil jarahan firman Tuhan hanya 1/4%. Kenapa? Iblis tidak pernah takut saudara duduk di sini. Kalau hatimu tidak terconnecting, tidak punya kelaparan, tidak punya kehausan, iblis gampang lewat. Lihat ini, buka handphone. Lihat itu, fokus sana. Lihat ini, fokus itu. Akhirnya apa? Banyak benih yang tercecer. Dan iblis ambil itu yang seharusnya menjadi jatahmu. Itu menyebabkan kemenanganmu tidak bisa maksimal. Karena sebagian besar benih-benih perjanjian itu iblis rampas, rampok. Karena apa? Engkau mudah menjadi orang dialihkan dengan sangat. Ini bahaya saudara. Saudara harus memperhatikan kalau ada sesuatu yang dimana Tuhan dari awal sudah pasang alarm-alarm sesuatu. Fokus perhatikan. Jangan sampai iblis mencuri sebagian benih-benih yang itu menjadi perjanjianmu dengan Tuhan. Kadang-kadang ya orang itu enggak kebelet pipis. Tapi entah gimana iblis itu gampang. Enggak pipis ta. Kayak ya wis lah. Padahal enggak kepengen kencing loh saudara. Kenapa? Itu trik setan. Kenapa? Sebentar lagi ketika kau berdiri ada yang dilepaskan Tuhan ajaib. Dan kau enggak ada di situ. Kau kemana? Bangkunya kosong. Iblis yang duduk. Jatah buat aku Saudara harus hati-hati. Bukan kencing enggak boleh. Waduh habis gini ngempet. Ya enggak. Tapi jadi orang yang berhikmat. Cerdas. Dan kenali musuhmu. Yang seringkali saudara berusaha mengalihkan perhatian, fokus. Untuk apa? Mencuri benih-benih perjanjian roh Tuhan. Jangan sampai jatuh ke tanah hatimu. Yang kedua saudara. Ada orang yang mengatakan yes. Tapi dia bilang gini. Buktinya mana? Buktinya mana? Dabrus. Terus dia bilang gini. Kayaknya lah. Tertipu saudara. Gak usah bisa lihat loh. Orang-orang yang iblis bermain-main di telinga, di pikiran. Terus dia bilang gini lagi sama iblis. Tapi iblis, koyo sungguhan loh ini iblis. Iblis toh percaya aku. Ya wis lah. Loh gitu saudara. Sudah tahu iblis malah dia panggil lagi. Iblis, tapi kayaknya bener loh. Kamu kok gak percaya mbak aku sih? Gak kapok tak? Ya wis lah. Loh saudara. Tapi kenapa kalau suara Tuhan tipis banget. Mau percaya tuh pergulatan. Lu apa toh saudara? Ke orang ayan. Itu pasti banyak trauma yang gak dibereskan. Jadi antara mau percaya itu bergulasi. Ini melawan 7 roh jahat. Karena saya lihat orang-orang ya. Mau percaya tuh susah gitu ya. Nanti gitu lagi saudara. Jadi proyek welet saudara. Mari saudara. Kau harus percaya Tuhan yang mencintaimu dialah Bapakmu. Dan tidak pernah ada rancangan yang jahat buat setiap kita. Amin. Siapa yang mau menjadi pribadi yang berdiri untuk dampak bagi kota dan bangsa? Mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.